Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita kembali bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Tentunya sore ini kita kembali berjuang menuntut ilmu, mengenal lebih dekat syariat kita dari sudut pandang bahasa Arab. Yang mana kita tahu semua keutamaan dari ilmu yang kita pelajari saat ini. Memiliki sebuah tujuan yang jelas. Bukan hanya sekedar ketika membaca Al-Quran, paham. Bukan hanya sekedar ketika membaca hadis, paham. Tapi lebih dalam dari itu semua. Tatkala kita bisa mengenal dan memperdalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap pertemuan kita di sini pasti ada akhirnya. Setiap yang kita lakukan di dunia ini pasti memiliki akhir dari kehidupan kita saat ini. Di antara manfaat mempelajari ilmu bahasa Arab adalah mengambil ibrah dari perkataan orang-orang soleh. Di antaranya orang-orang soleh tersebut dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa arda. Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat yang kita kenal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah mengatakan kullu ijtima'in atau kullu ijtima'in ila firaqin wa kullu bina'in ila kharabin wa kullu hayyin ila mamatin. Kullu ijtima'in, kullu. Kita sudah pernah belajar bahwa kata kullu itu artinya adalah setiap, kullun. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu ta'ami. Ya, dan lain sebagainya. Yang bermakna kullu, setiap. Ijtima'in. Kita pernah belajar kata jama'ah. Yajma'u. Jamaah. Ya. Yang artinya berkumpul. Ijtima, perkumpulan. Pertemuan. Majlis. Tempat orang-orang duduk-duduk. Itu disebut dengan majlis. Majlas. Ya. Dari kata jalasa. Maka setiap pertemuan
bentuknya adalah kasrotain di sini, ijtima'in. Maka ini disebut dengan susunan apa ummahat? Ada yang masih ingat? Susunan apa? Murojaah ya. Susunan mudhafun Mudhafun ilaih. wa mudhafun ilaih. Sahih. Kullu adalah mudhaf, ijtima'in mudhafun ilaih. Sayyaratul mudiri. Kitabu hamidin. Jangan sampai lupa ya, susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Setiap pertemuan ila firakin akan menuju ya, karena ila bukan hanya ke saja tapi kepada atau menuju ya, yang namanya setiap pertemuan pasti akan ada yang ujungnya adalah ila firaqin, diambil dari kata faroko ya. Pernah mendengar kata firqoh ya, kelompok, golongan. Kenapa disebut golongan? Karena dia terpisah dengan golongan lain, mengkotak-kotakan, itu disebut dengan firqah. Maka firaq di sini artinya adalah perpisahan. Setiap pertemuan pasti akan menuju yang namanya perpisahan. Kan nggak mungkin bertemu terus gitu ya. Pasti ada yang namanya berpisah. Ya. Kapan kita berpisah dalam memperjuangkan ya diri kita untuk menuntut ilmu? Kapan kita selesai menuntut ilmu, Mahat? Berpisah, meninggalkan aktivitas menuntut ilmu. Kapan itu? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Sahih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tak pandang, menuntut ilmu tidak memandang usia. Karena menuntut ilmu tidak terbatas dari usia, umur kita. Jenjang SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Apakah setelah kuliah sudah berumah tangga, lanjut lagi menuntut ilmu? Iya, sahih. Yang bekerja, apakah menjadi penuntut ilmu juga? Iya. Seorang guru, apakah penuntut ilmu juga? Iya, sahih. Tabaan, tentu. Ya, kita ini adalah thalabatul ilmi, para penuntut ilmu di dunia. Ya, sampai akhirnya maut menghampiri kita, selesai. Kita akan berpisah dengan aktivitas menuntut ilmu ketika maut menghampiri kita. Wa kullu bina'in ila kharabin. Dan setiap bina diambil dari kata kerja bana. Ya beni. Artinya membangun. Berarti kalau bina masdarnya bukan membangun tapi bangunan. Dan setiap bangunan, setiap gedung, rumah, apapun itu bentuknya bangunan kan? Ya, gedung, rumah, apartemen, menara, ya. Setiap bangunan yang ada di muka bumi ini ila kharabin, akan menuju kepada yang namanya kharab. Diambil dari kata khoriba. Khoriba. Yakhrabu. Artinya runtuh. Ya, rusak. Iya, kharab. Artinya setiap bangunan yang ada di muka bumi ini pasti akan berakhir. Akhirnya adalah hancur, runtuh, rusak, ya,
mau berjuta-juta tahun gitu ya, seperti piramida beribu-ribu tahun yang ada di Mesir, ya akan ada runtuhnya juga nanti suatu saat nanti, ya. Ataupun peradaban-peradaban kuno yang sudah ribuan tahun lebih lama daripada piramida Giza di Mesir, yaitu di Mesopotamia, ada bangunan tempat rajanya Nabi Ibrahim yang durhaka kepada Allah. Siapa namanya? Zaman Nabi Ibrahim Abraham. ada Abraham. Abraham Bukan. di Mekah, Hmm. ingin menghancurkan Mekah. Ini Raja Babilonia ya, yang membakar Nabi Ibrahim Oh, sampai Raja Namrud. Namrud. Raja Namrud. Bahkan dikatakan Raja Namrud itu raja ya yang lebih lama dibandingkan ya raja yang kita sebut Fir'aun ya, Fir'aun ya. Bangunannya hancur di daerah Babilonia, Irak ya. Menyisakan puing-puing saja. Ya, artinya bangunan yang kita buat di dunia ini akan berakhir juga nanti pada akhirnya. Wa kullu hayyin ila mamatin. Hayyin diambil dari kata hayya. Ya agak susah ya. Ya, diambil dari kata kata kerjanya hayya. Ya, Yahya. Pernah dengar nama nabi namanya nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Dari kata kerja Yahya. Nama orang ada yang dari kata kerja Ummahat. Contohnya Yazid. Yazid itu dari kata kerja. Ya. Ada Yahya dari kata kerja. Ya, hidup. Wa kullu hayyin, dan setiap yang namanya kehidupan. Apa itu kehidupan yang kita jalani di dunia? Kehidupan yang kita anggap hidup sebagai manusia, tumbuhan, binatang, ya secara sains itu adalah kehidupan, ya bakteri, ya virus, maupun kehidupan yang dianggap oleh Allah disebut dengan makhluk, batu, ya benda-benda langit, hidup dengan pandangan yang berbeda. Artinya yang ada di bumi ini, ya setiap kehidupan yang ada di bumi ini ila mamatin akan menuju yang namanya mamatin, diambil dari kata mata, yamutu, artinya kematian, ila mamatin atau mautin itu sama, kematian. Ya, mati bahasa Arab. Oh, ternyata ada kucing mati. Nah, itu bahasa Arab. Yang selama ini umat sebutkan, yang umat gunakan ketika ada orang yang meninggal dunia ataupun binatang yang meninggal dunia, kita bilang mati. Mati itu bahasa Arab dari kata mata yamutu. Ya, maka tidak salah kalau ada manusia mati. Karena mati itu dari bahasa Arab, artinya meninggal. Ya, tapi jangan coba-coba kepada orang awam yang nggak kenal bahasa Arab ya. Ya, itu tetangga ibu mati, wah itu nanti akan menimbulkan fitnah karena kan tidak semua orang ya memahami bahasa Arab. Ya, biasanya kalau mati untuk binatang, tumbuhan gitu ya. Kalau untuk meninggal untuk manusia ya, manusia yang hidup ya. Padahal sama artinya mati itu meninggal. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah.
Ya, maka kita sudah mewanti-wanti. Pertemuan kita pasti akan ada akhirnya, Ummahat. Dan bangunan yang kita buat akan ada akhirnya juga. Dan kehidupan yang kita jalani akan ada akhirnya. Lalu kapan sesuatu yang tidak pernah berakhir itu apa? Ada yang tahu sesuatu yang tidak pernah berakhir itu apa, Ummahat? Bangunan bisa rusak, kehidupan bisa meninggal. Ya, pertemuan ya pasti ada ya bisa yang namanya berpisah. Tapi kalau tempat yang kekal dan abadi, tidak ada akhir, ya disebut apa namanya? Akhirat. Akhirat Akhirat. Ustaz. Ya. Amal soleh. Yaumul Yaumul akhirat. 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 akhirah. Ya, yaumul akhirah. Hari akhir sudah selesai. Ya, kehidupan kita. Imma dia bisa masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam nar, api, diartikan neraka. Jannah, tempat yang disembunyikan. Ya, disebut surga. Kan surga saat ini disembunyikan. Diperuntukkan untuk orang-orang karena berharga ya, diperuntukkan untuk orang-orang yang beramal soleh. Ya, berilmu dan beramal soleh. Naam. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib, karena qadarullah pada pertemuan yang lalu ya kita tidak hadir, mohon maaf Ummahat. Maka dari itu ada beberapa pilihan hari ini kita akan membahas ya kembali kepada keputusan Ummahat ya. Mau kita bahas Al-Qur'an yang harusnya setiap akhir bulan ya kita membahas, mempraktekkan ilmu-ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Qur'an, ataukah kita lanjut ke dalam kitab Durusul Lughah? Ya, tafadhalna, silakan Ummahat. Al-Quran. Anak. aja. Al-Quran aja Ustaz. Al-Qur'an aja ya kita bahas ya. Ya, Mempraktekkan ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Qur'an. Al-Quran. Ya. Nah, alhamdulillah bila demikian kita sepakati bersama-sama ya kita akan mencoba menggali lebih dalam ilmu bahasa Arab kita ya ke dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Aina wasalna, fi ay surah wasalna. Sampai surat apa kita terakhir, Ummahat? Terakhir. At-Takasur bukan ya? At-Takasur. Iya. Kalau di catatan anak At-Takasur Ustaz ya tahu. Naam. Bagaimana Ummahat? Berarti kita masuk ke surah Al-Adiyat. Alaysa kadzalik? Bukannya Khalas. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah Ustaz. Oh, Al-Qari'ah ya? Atau surah Iya. Al-Qari'ah? Iya Ya, Ustaz. surah Kalau Al-Qari'ah. di surat di apa? Di tulisan anak catatan anak. Oh, catatan Ibu Juria itu At-Takasur ya. At-Takasur. Iya. Bagaimana dengan Ummahat yang lain? Ummu Aisyah, Ummu Azmi, Ibu Ida, Ibu Ludia, Ibu Reni, Ibu Sumida, dan Ummu Hani. Ya, alaysa kadzalik? Surah Al-Qari'ah al-an. betul Ustaz. Baik. Dalam Ustaz. Betul ya? Bala, alhamdulillah. Baik, bila demikian kita akan mencoba menggali lebih dalam sudut pandang bahasa Arab di dalam suratul Qari'ah. Kepada Ummahat yang aktif bisa menyalakan mic-nya, membaca bersama-sama dari ta'awudz surah Al-Qari'ah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Falyatafaddalna mashkurah wahid ithnan salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah. Qari'ah. Mal Qari'ah. Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man faqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna pada ummahat yang sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda untuk ummahat semuanya. Allahumma amin. Di dalam surah Al-Qari'ah, dari judulnya saja Al-Qari'ah, apa kalau kita lihat terjemahannya ummahat? Hari kiamat, Ustaz. Hari kiamat. Kenapa hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah? Kenapa tidak Yaumul Qiyamah? Kiamat itu kan Yaumul Qiyamah. Ya. Kiamat bahasa Arab ummahat, ya. Ya. Disebut dengan qiyamah. Ustadz, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana Ibu Ludia, mau izin ada keperluan keluar dari Zoom dulu Ustadz. Soalnya ada keperluan mau keluar ke rumah sakit, mau ke rumah sakit. Naam, la ba'sa bihi, ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk Ibu Ludia. Amin. Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakillah khairan. Naam. Ya, la ba'sa bihi. Thayyib, kita lanjutkan ummahat, ya. Kiamat itu diambil dari kata qiyamah. Dari kata qama yaqumu. Ya, tapi kita nggak bahas kiamahnya ya. Kita bahas Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qari'ah diartikan hari kiamat? Ya, karena diambil dari kata kerja qara'a yaqra'u. Artinya menghantam. Memukul dengan keras. Ya. Qara'a yaqra'u itu artinya akar kata bahasa dari Al-Qari'ah itu qara'a yaqra'u artinya memukul dengan keras atau menghantam. Kenapa demikian? Karena pada hari itu ya, hari kiamat menghantam hati manusia. Memukul dengan keras hati manusia dengan kengerian dan kedahsyatannya. Maka ada filosofinya di situ memang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat di dalam surah ini dengan nama Al-Qari'ah? Ya. Karena menganalogikan seperti hati manusia yang terpukul dengan keras karena kengerian dan kedahsyatan. Ya. Atau bahasa sederhananya membuat kita shock ya. Ya, membuat kita shock, membuat kita kaget, tercengang-cengang pada saat itu. Memangnya ada apa sampai kita tercengang-cengang, tidak nyangka, ya, disebut dengan Al-Qari'ah. Memangnya ada apa? Kita bahas di sini. Dari ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa artinya Mal Qari'ah? Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat itu? Apakah hari kiamat itu? Apa yang dimaksud hari kiamat? Nah, maksudnya begitu, Mal Qari'ah. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Ya, sampai kengeriannya itu membuat hati kita itu terhantam. Seakan-akan ya,
kalau bahasa kita, kalau di dunia ya, ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, tidak ada sakit orang tersebut, tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba meninggal. Ya, sekarang lagi ramai kan yang namanya mautul fajaah, kematian mendadak umat. Ya, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat kecil itu adalah kematian mendadak. Ya, dan itu yang Ana rasakan juga ya ketika ibu mertua Ana meninggal secara mendadak. Ya, apakah membuat kita shock berat, membuat kita kaget, tercengang, nggak nyangka? Ya pasti, umat. Beda dengan orang yang sakit-sakitan. Ya, tiap hari sakit-sakitan, opname kadang ke rumah sakit, ya bolak-balik ke rumah sakit. Ya sudah ada feeling gitu ya. Sudah ada perasaan, oh ya, nanti kalau seumpama ditinggal kita harus siap mentalnya. Ya. Kalau ini enggak, mental kita ya tergoncang. Itu baru orang yang kita cintai tiba-tiba meninggal, apalagi nanti di hari kiamat yang sebenarnya membuat ya hati kita tergoncang sejadi-jadinya. Makanya Allah katakan di ayat pertama kedua menyebutkan kata al-qari'ah, mal-qari'ah. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Ditambah lagi ayat 3 sebagai taukid. Taukid itu penekanan. Penekanan ayat 1 dan 2 adalah di ayat yang ketiga. Ya. Apa artinya wa ma adraka mal qari'ah? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Iya. Adraka mal qari'ah. Diambil ada adroka diambil dari kata kerja. Adro yudri. Ya. Adro yudri artinya mengetahui. Ya. Ini ada kata kerja ya yang ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu huruf cacat, jadinya memang kita harus belajar lebih dalam lagi. Yudri. Ya. Artinya ketahui atau mengetahui. Apa yang kamu ketahui? Ka itu adalah domir anta. Kembali kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Memangnya Nabi tahu tentang hari kiamat? Tentang Al-Qari'ah? Nggak tahu. Dan kata Al-Qari'ah itu asing di zaman itu ya, pada saat itu. Di kalangan bangsa Arab. Ya, di kalangan bangsa Arab asing. Yang namanya hari kiamat Al-Qari'ah. Makanya ditanya, diperjelas. Ya. Maka di ayat yang keempat, nah di sini kita akan bahas kenapa disebut dengan Al-Qari'ah sampai menghantam hati kita, menggoncang hati kita, ya karena di ayat keempat dan kelima ini. Allah katakan, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Apa artinya? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Subhanallah. Ya, dari terjemahannya saja sudah bikin merinding kita. Ya, membuat kita kaget. Tapi dari segi bahasa lebih membuat kita tercengang, umat. Yauma. Yauma itu kalau bentuknya fathah artinya adalah hadza yaumun. Atau zalika yaumun. Arti dari yauma ya, atau al-yauma. Ya. Yauma artinya pada hari itu. Pada hari kiamat. Pada hari Al-Qari'ah.
Yakunu diambil dari kana, kata kerja ummahat. Kana yakunu. Kata kerja sedang terjadi. Yang artinya menjadi. Siapa yang menjadi? An-nasu. Yaitu para Manusia. manusia pada hari itu menjadi. Kal farosh. Kal farosh itu ka artinya adalah bagian dari harf jar. Kita sudah belajar belum ka? Belum ya? Belum, Ustaz. Ada harf jar baru Mahat. Hmm. Namanya ka. Ka itu artinya seperti. Ya. Seperti. Contohnya anta kal asadi. Kamu seperti singa. Wah, galak mungkin ya. 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 Anti kal komari fil laili. Nah, itu ada tuh syairnya. Engkau ya seperti bulan di malam hari. Ya kan? Nah, karena identiknya bulan di malam hari itu menyinari, menghiasi, ya, indah dan lain sebagainya. Nah, ka itu bagian dari huruf jar ummahat. Ya. Seperti. Jadi pada hari itu manusia seperti. Seperti itu seakan-akan. Ya. Al-farosh. Farosh itu kalau kita belajar anak SD tentang macam-macam serangga, farosyatun diartikan kupu-kupu. Ya, farosyatun diartikan kupu-kupu. Kenapa farosyatun diartikan kupu-kupu? Karena ada farosnya atau firosnya. Nah, firos itu artinya adalah sayap ya, yang bisa terbang. Ya. Serangga yang memiliki sayap disebut dengan farosh. Ya. Nah, lalu farosh diartikan di dalam bahasa Arab menjadi serangga yang berterbangan di sekitar cahaya. Apa biasanya yang terbang di sekitar cahaya? Namanya binatang apa? Serangga apa? Laron diartikannya. Ya. Jadinya artinya laron. Padahal yang terbang di sekitar cahaya tidak harus laron ya. Ada serangga-serangga lain juga kok. Ya, kalau Mahat lihat di kampung-kampung, di desa-desa. Ya, dia biasanya suka dengan cahaya. Ya. Nah, sebagian lagi mengatakan itu adalah kunang-kunang yang memiliki cahaya. Ya. Maka terlepas dari itu, secara bahasa, serangga yang punya sayap dan bisa terbang itulah yang disebut dengan farosh. Diartikan di dalam ayat ini adalah laron, serangga yang berterbangan. Al-mabthuth diambil dari kata batha. Ya, diambil dari kata batha yabuthu. Ya. Yabuthu. Kata kerja. Artinya berhamburan. Menyebar. Ya. Jadi seakan-akan serangga tersebut terbangnya berhamburan. Itu manusia di hari kiamat. Miliaran, triliunan. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini. Dikumpulkan. Ya, kalau dikalkulasikan, wah, nggak tahu ya. Di atas triliunan mungkin ya. Ya. Nah, jutaan triliun ya. Nggak tahu deh namanya apa itu setelah triliun gitu ya. Ya. Nah, itu sangat banyak berterbaran ke segala arah tanpa arah yang jelas. Ya. Ya. Membuat kita tercengang pada saat itu.
Apakah sampai di situ saja? Farashil mabthuth, seperti serangga atau laron yang berterbangan, berhamburan, ya, kemana-mana. Tentu bukan hanya itu, ummahat. Ya. Dan kita lihat dulu secara bahasa, kal farashil mabthuth adalah susunan naat man'ut. Ya. Al-farashi adalah man'utnya. Al-mabthuth adalah naatnya. Sifat dari serangga tersebut berterbangan, berhamburan, ya, kemana-mana. Ya. Ya, itu manusia seperti serangga itu, seperti laron. Ya, kita ngebayanginnya ya tentang laron yang berterbangan di malam hari, ya, mengikuti cahaya, ya, sinar. Ya, manusia seperti itu nanti. Ya. Perumpamaannya. Lalu di ayat berikutnya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apa artinya, ummahat? Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Subhanallah. Takunul jibal. Takunu, ambil dari kata ini juga nih, sama. Kana yakunu, tapi bentuknya mu'annas. Karena gunung-gunung itu adalah jamak yang tidak berakal, maka dia menjadi mu'annas. Ya, kata kerjanya menjadi mu'annas. Takunu, gunung-gunung menjadi. Jibal adalah jamak apa, ummahat? Jibal. Murajaah, ya. Jamak taksir. Diambil dari kata kerja dari kata jabalun. Apa bayangan kita tentang jabal? Tinggi, besar, kokoh, kuat gitu, ya. Ya. Bahkan kita suka naik gunung gitu, ya. Ya. Naik gunung. Itu, ya, gunung yang sebesar itu yang kita bayangkan. Ini satu gunung, anggaplah ya, kita lihat Gunung Salak, ya, yang dekat. Kalau di Jawa Barat. Gunung gede gitu, ya. Ada Gunung Merapi di Jogja, ya. Merbabu di Magelang. Gunung-gunung yang kita lihat ini, yang jumlahnya ada banyak di Indonesia, belum di seluruh dunia. Belum gunung tertinggi. Gunung apa, ummahat, gunung tertinggi? Waduh. Ya, kita harus menambah wawasan, ya. Ilmu pengetahuan kita nih. Gunung tertinggi di dunia, gunung apa? Gunung Everest. Gunung Everest yang ada di Nepal. Ya, yang setiap tahunnya ada korban jiwa di situ dan tidak bisa diangkut jenazahnya, jasadnya, membeku di sana. Ya. Nah, Gunung Everest dan gunung-gunung yang lain tuh di Afrika, di Eropa, ya, Gunung Krakatau, ya, di Banten, ya. Dan seluruh gunung itu, ya, seakan-akan kal ihnil manfush, seakan-akan, ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Subhanallah. Itu gunung berat, ummahat. Ya. Tapi seakan-akan gunung itu seperti bulu. Bulu ditiup, apa yang terjadi, ummahat? Kalau bulu ditiup, kapas ditiup, dia akan apa? Terbang. Ya. Al-ihnu diambil dari kata ahana. Ya, ahana atau ihnun. Artinya adalah suf. Ya, artinya adalah suf. Suf itu artinya adalah wall. Ya. Bulu. Tahu, ya, kain wol. Wol itu dari apa? Wol. Umma tahu wol dari apa? Dari bulu. Bulu apa? Domba. Domba, betul.
Ya, karena kan kalau bulu sapi nggak ada ya bulunya. Ya. Dan orang-orang Arab bagian utara itu mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari wol untuk menghangatkan badan mereka. Ya, di Syam, ya, Irak ke arah utara, Turki, ya, sampai ke Iran, ya, bagian utara. Nah, itu menggunakan suf, ada ihnun, ya, atau bulu atau wool, ya, yang sudah bisa digunakan, ya. Maka pada saat itu al-manfush diambil dari kata nafasya yanfushu. Nafasya yanfushu. Artinya mengurai, ya, menghamburkan, mengembangkan, ya. Kal ihnil manfush bermakna seperti bulu atau wol yang terurai dan terbang, ya, berhamburan kemana-mana. Ya. Kalau Ummahat pernah lihat domba dipotong, ya, ya, potong bulunya diambil. Nah, itu ada yang berterbaran, ya, yang terurai, ya, kita tiup terbang kemana-mana. Itu gunungnya Ummahat. Gunung yang kita lihat. Ya. Apakah kita tidak tercengang? Wah, kita Mengerikan. ya, mengerikan. Gunung bisa terbang kemana-mana. Gitu ya. Ya. Yang biasa kita naik gunung gede, Pangrango, gitu ya. Tiba-tiba kita lihat, wah itu gunung gede terbang kemana-mana. Kayak bulu, gitu ya. Yang berhamburan. Ya, seisi gunung tersebut ya bertebaran juga kan otomatis pada jatuh. Ya, binatang-binatang yang ada di gunung tersebut berhamburan juga otomatis yang ada di dalam gunung tersebut. Ya, apalagi Gunung Merapi, ya, lavanya, laharnya, ya, keluar juga semuanya, berhamburan kemana-mana. Nah, ini kedahsyatan yang luar biasa membuat hati kita terhantam sejadi-jadinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi di ayat yang ke-6. Kalau tadi hal yang mengerikan itu terjadi nanti ya di ayat ke-4 dan ke-5, ayat 6 ini Allah memberikan kabar gembira. Fa amma man thaqulat mawazinu. Artinya Ummahat. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Naam. Fa amma maka adapun. Amma artinya adapun. Ya. Man, siapa? Sakulat diambil dari kata sakilun. Pernah dengar ya sakilun? Kita udah belajar juga nih. Apa artinya sakilun? Berat. Berat. Kata kerjanya adalah sakula. Ya, sakula. Yaskulu. Ya. Artinya berat. Kenapa dia ada taknya sakulat? Karena dia mu'annas. Mu'annas yang mana sih? Mawazin. Mawazin itu diambil dari kata mizan. Timbangan. Mizan. Ya. Mawazin jamaknya karena dia tidak berakal maka menjadi mu'annas sama seperti jibal tadi. Fa amman sakulat. Dan adapun siapa yang berat. Apanya yang berat? Mawazinuhu. Hu kembali kepada dia. Timbangannya dia. Orang yang beriman. Ya, timbangannya berat. Ya, timbangan apa? Timbangan kebaikan. Ada makna yang tersirat. Kebaikannya itu dihapuskan karena sudah dipahami di ayat yang ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Artinya Ummahat.
Maka dia berada dia dalam berada kehidupan dalam yang kehidupan yang memuaskan. senang. Senang. Masya Allah, kehidupan yang memuaskan. Kalau di terjemahan ya. Tapi kalau dalam secara bahasa, maka dia, orang yang berat timbangan kebaikannya, fi 'isyatir radiyah. 'Isyah diambil dari kata 'asya. 'Asya. Ya'ishu. Ya. Artinya kehidupan. Seperti hayat. Iya betul. Tapi 'asya ya'ishu itu lebih kepada aktivitas kehidupannya. Ya, aktivitas kehidupannya. Apa aktivitas kehidupannya? Sifat kehidupannya itu apa? Radiyah. Diambil dari kata radiya yardo. Radiya yardo, kata kerjanya. Kenapa kita sering memberikan kata kerja? Karena memang akar katanya gitu, dari kata kerja. Meskipun tidak semua ya. Ridho. Apa artinya ridho? Tulus. Tulus. Puas. Memuaskan. Ya. Kehidupan yang menyenangkan. Menyenangkan. Kapan itu kehidupan yang menyenangkan? Nanti di negeri Akhirat. hidupnya susah di dunia, tapi banyak sabar, ya, dapat kebaikan, ya, dan juga berusaha untuk pandai bersyukur, pandai bersabar, husnul khotimah. Di akhirat hidupnya akan bahagia, memuaskan. Kan itu yang kita harapkan, ya. Wa amma man haffat mawazinu, artinya Dan ada yang ringan. Orang yang ringan timbangan kebaikannya. wa amma, dan adapun orang yang haffat. Pernah mendengar kata khafifun? Ringan. Ringan. Ya, diambil dari kata kerja khaffat, yaitu khaffa. Ya, khaffa ya khaffu. Ya. Artinya ringan, kata kerja ya. Ya. Orang yang ringan, apa ringan? Ringan apanya? Mawazinuhu, timbangannya. Bukan berat dosanya, bukan, tapi Allah menggunakan kata khaffat, ringan timbangan kebaikannya. Berarti kalau ringan kebaikannya, yang berat apanya? Dosanya. Dosanya. Ya. Kalau dosanya banyak, kebaikannya cuman secuil. Bisa nggak masuk surga? Bisa, tapi dibersihin dulu. Ya. Apanya? Dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Artinya, Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. iya. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tapi kalau kita lihat di sini, ummuhu diambil dari kata ummun ummahat. Apa arti ummun? Ibu. Karena ibu itu adalah tempat kembali. Percaya atau tidak? Iya, percaya, Ustaz. Ibu apa bapak tempat kembali? Jujur ummahat. Ibu, Ustaz. Ibu. Kenapa ibu? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena bisa lebih curhat ke ibu, dekat ke ibu. Nah, memang nggak bisa curhat ke bapak. Bisa sih. Kan anak perempuan lebih dekat bapaknya biasanya, kan begitu. Ayo. Ya. Kenapa demikian? Karena orang Arab, ini kan kita bicara ya dari literasi bahasa Arab ya. Orang Arab menggunakan kata untuk sesuatu yang menjadi tempat kembali dan tujuan.
Ya, karena kita tahu kita berasal dari siapa. Tempat kita itu di perut ibu kita. Ya, bapak kita kan hanya memberi ibu kita. Dan tempatnya di mana? Di perut ibu Kita. bukannya diskriminasi ya. Ya, ini saya Ana ngajar di sini kan ummahat ya. Nah, Ana ngajar juga di tempat yang lain bapak-bapak. Ya bapak-bapaknya komentar kok ibu sih Ustadz bukannya bapak gitu. Ya, kan bapak bisa dekat sama anak, tempat kembali anak ya ke bapak gitu. Ada juga yang bilang seperti itu. Tapi bukan karena bapak itu tidak bisa untuk menjadi seorang ibu juga ya, peran seorang ibu. Tapi lebih kepada secara sains ya, pengetahuan kita ini berasal dari ibu kita. Ya, tempat kita itu dari ibu kita. Ya, sedangkan bapak kita itu hanya memberi sampai nanti jadilah janin. Nah, itu yang menjadi perhatian tentang fa ummuhu hawiyah. Maka birrul walidain itu kepada siapa pertama ummahat? Ibu. Ibu. 3 kali kata Nabi. Ibumu. Ummuka. Ya, jadi itu sudah tidak ada lagi perdebatan ya antara ibu dan bapak gitu ya. Dua-duanya memiliki kelebihan dan masing-masing kelebihan gitu ya. Nah, dari itulah tempat kembali itu adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Ada kata kerjanya umat. Hawiyah itu diambil dari kata hawa. Yahwi. Ini hak besar ya. Bukan hak kecil. Ya, yang sering kita sebut hawa. Ya, hawanya panas nih. Lagi musim panas kan hawanya panas. Nah, hawa itu dari bahasa Arab juga. Keadaan ataupun cuaca. Ya, hawaun pakai hak kecil. Kalau ini hawa artinya apa? Artinya terjun dari tempat yang tinggi. Ya, terjun dari tempat yang tinggi. Ya. Jatuh dari tempat yang tinggi. Wah, mengerikan. Kenapa? Karena tempatnya sangat dalam. Ya, dikatakan bahwa neraka hawiyah ini neraka yang paling dalam ya sebelum neraka jahanam. Ya. Saking dalamnya dikatakan dalam hadis Nabi ya, sab'ina kharifat. Dari ujung neraka paling atas sampai neraka paling bawah, hawiyah lewat sampai ke neraka jahanam, itu jarak tempuhnya 70 tahun lamanya. Nah, kita nggak tahu nih 70 tahun lamanya tuh jalan kaki kah, naik motor kah, atau naik kuda, unta gitu ya. Nggak ada yang tahu. Saking dalamnya. Ya, kalau kita lempar batu dari lantai 7 sampai ke lantai 1 butuh waktu berapa menit, Umahat? Nggak nyampe semenit ya. Iya. Ya, anggaplah 15 detik. Itu jaraknya lantai 7, 15 detik. Bayangkan kalau 70 tahun. Berapa detik tuh? Ya, tinggal dihitung aja. Berapa ketinggian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya la haula wala quwata illa billah. Wa ma adraka ma hiya. Dan artinya apa, Umahat? Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Apakah kamu tahu? Tahukah engkau apakah hawiyah itu, neraka hawiyah itu? Ya. Maka Allah katakan di ayat terakhir, narun hamiyah. Artinya Yaitu api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Apa yang Umahat ketahui tentang api yang sangat panas?
di dunia ya. Kita lihat nih kalau ada Hmm. orang kena air mendidih, apa ya rasanya, Mas? Iya, Ya panas, apa? sakit, panas, sakit, ya nggak Nah, karuan. panas, iya, bisa meleleh gitu ya. Kalau itu melepuh. adalah melepuh, itu mungkin kalau air ya. Kalau Mm-mm. besi panas gitu ya. Subhanallah. Hamiyah diambil dari kata hamiyah yahma. Namanya. Artinya sangat panas membara. Ya. Api yang sangat panas membara menyala-nyala. Ya, Ya, tahukah kita ya api di neraka itu warnanya apa, Umahat? Hitam, Kalau di hitam. hitam ya. Kalau di dunia ada nggak api hitam? merah, Enggak biru, Nggak sih ada. merah. Api nggak paling ada, panas di dunia warna apa? biru, Biru. Biru itu di kompor. merah, Ada lagi yang lebih panas. Kalau di tukang las warnanya apa tuh? Merah. merah, Merah. Hah? Ustaz. Merah. Apa Tukang ya? merah, las tuh ujungnya ya, Eh, ya. Ada yang warna kuning. iya, kuning Ya. sih. yang kuning ke merah. Iya. Kalau Umahat pernah lihat ya, ada orang ngelas pipa di bawah laut. Kok di bawah laut ya bisa nyala api? Itu api yang paling panas tuh, Umahat. Hmm. Ya. Warnanya apa? Warnanya apa tuh kalau biasa kalau lihat ya? Hah? Putih, Putih. Warnanya ungu, ungu, ungu. Hmm, Ya. Warnanya ungu. Ya. Inilah yang disebut dengan api ya. Warna api terpanas di dunia. Ya. hmm, Nah, saking panasnya sampai menjadi warna putih tadi yang Umahat bilang. Ya, asalnya dari api yang warna ungu sampai menjadi warnanya putih. Putih. Dan putih itu suhunya diperkirakan sampai di atas 2000 derajat Celcius. Itu di Subhanallah. dunia ya. Di dunia. Ya, ya. Saking panasnya. Biasanya buat itu ngelas bawah laut ya. Ya, pipa bawah laut ya. Kan kalau pakai api merah nggak bisa, nggak nyala ya. Kalaupun nyala juga tidak sepanas itu. Nah, apalagi api warna hitam yang begitu panas yang ada di dalam api neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Alhamdulillah. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Ustadz, Apwan mau Naam, tanya, kalau di hari silakan. kiamat semuanya merasakan ya Ustadz? Ya, di hari kiamat semuanya apa? Semua manusia, jadi ikut semua merasakan gitu ya Ustadz? Merasakan Merasakan hari kiamat, sakitnya atau merasakan kiamatnya? kiamatnya Kejadian. Ustadz. Iya, kejadiannya semua akan merasakan. Semuanya. Para nabi, para rasul, ya, para ulama, apalagi para ulama, nabi rasul aja mengalami ya peristiwa padang mahsyar, ketemu kan. Nanti ada hadisnya kan? Ya, ketemu Iya. Nabi Adam, ketemu Nabi Idris ya. Ya, ketemu nabi-nabi yang lain, semua dikumpulkan. Oh, berarti saat ini nggak ada nabi yang di surga, nggak ada. Mereka sedang menunggu di alam kubur. Ya, orang yang meninggal dunia sedang menunggu di alam kubur, di waiting room-nya masing-masing. Ya, ada VIP kan, para nabi, para rasul. Ya, ada yang kena azab, ya, musuh-musuhnya nabi, musuh-musuhnya rasul. Ya, sampai sekarang lagi diazab itu. Ya, Firaun sampai sekarang diazab di alam kubur, siksa kubur. Padahal belum ditegakkan hari kiamat. Kiamat. Ya.
Makanya ini menjadi perhatian buat kita. Semua merasakan ummahat. Ya, bukan cuma manusia, bahkan bangsa jin juga merasakan nanti hari kiamat. Bukan hanya bangsa jin, tapi juga al-an'am, binatang ternak, seluruh binatang itu juga merasakan hari kiamat. Ya, di padang mahsyar. Kecuali surga neraka itu sudah tidak ada. Karena nanti di padang mahsyar binatang terutama kan tidak masuk surga dan neraka ya. Yang ada adalah kisos nanti di padang mahsyar. Ya, dalam sebuah hadis yang membunuh ya dengan cara yang batil ya, binatang yang menyiksa binatang yang lain akan disiksa juga nanti di padang mahsyar di hari pembalasan. Ya, binatang dengan binatang, manusia dengan binatang, manusia dengan manusia, itu ada pertanggungjawabannya semua ummahat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Fahimtunna ummahat? Fahimna Ustaz, Insya ya Allah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ini bisa menambah keimanan kita dan wawasan keilmuan kita terutama dalam segi bahasa Arab ya. Dari sisi bahasa Arab kita semakin mendalami surah Al-Qari'ah. Ya, dampak positifnya ketika kita membaca surah Al-Qari'ah jadi mengerti, oh ini ya disebut dengan Al-Qari'ah. Karena kan ada juga Al-Qalam ya. Al-Qalam kan hari kiamat juga tuh ummahat. Ya. Ya. Lalu Yaumus Sa'ah, ada Ad-Din. Ad-Din diartikan hari kiamat juga. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Yaumuddin itu juga kan hari kiamat diartikan. Banyak nama hari kiamat tuh sangat banyak di dalam Al-Qur'an dengan sifat yang berbeda-beda. Ya. Nah, Al-Qari'ah ini sifatnya adalah berita yang menghantam hati kita, menggoncang hati kita. Maka kita harus siap mempersiapkan diri bukan dengan mental saja, tapi dengan ilmu, amal soleh, ya, dan berharap kepada Allah agar kita wafat bersama-sama dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan ya ummahat pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan dengan semangat dan berjuang kembali. Ya, di saat anak-anak kita sedang ujian ya, kebetulan lagi kepada sibuk ujian, sebagian sudah mulai dan ada yang mulainya pekan depan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga Allah berikan keberkahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Amin. Ya Allahumma Rabbal amin. alamin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.